Selamat malam, pagi, siang, sore, atau waktu kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dalam video ini saya hendak menunjukkan bagaimana cara saya menggunakan Camtasia untuk melakukan screen recording sebuah video pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, dan tentu saja selain PowerPoint yang akan ditampilkan nanti, maka namanya juga pengen agak beken ya, pengen agak terkenal. Jadi saya juga nongol tuh di video yang saya buat. So, inilah cara saya melakukan hal ini. Saya akan menggunakan Camtasia ya. So, jadi saya akan cari Camtasia-nya. Mana Camtasia? Camtasia di mana tadi kau? Nah, ini dia. Ya, ini Camtasia saya buka, double klik. Nah, muncul ini ya, Bapak Ibu, TechSmith Camtasia. Ada pilihan New Project, New Recording, Open Project. Kalau mau bikin PowerPoint dengan ada sayanya, itu saya pilih New Recording. New Recording. Nah, lalu kita akan diperhadapkan pada set penyetelan ini. Ada 4 item yang mesti di-setel. Yang paling kiri, ini kalau kita aktifkan, ini menunjukkan seberapa luas area di layar yang akan direkam, ya. Dan saya biasanya tidak mengubahnya, saya bisa mengikuti apa yang default di situ, karena memang yang default itu full screen. Nah, ini ada berbagai pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pindah misalnya ke sini, nah kita lihat ada kotak warna hijau yang mengecil, ya. Berarti segitulah yang akan terekam. Ya, ini agak membesar sedikit. Ini untuk 480 SD, 720 pixel HD dan seterusnya. Oke, saya biasanya tidak menggunakan tidak mengubahnya. Oh, sorry. Jangan dulu. Ya, cancel. Ini ya, ini yang paling kiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan webcam di laptop saya atau di device Bapak dan Ibu serta saudara. Jadi kalau saya matikan, itu berarti apa yang ditangkap oleh webcam tidak akan direkam, tapi kalau saya aktifkan, saya terekam. Hai, itu saya. Oke. Nah, ini built-in microphone. Ini sekarang saya lagi pakai headset ya. Jadi apapun yang saya ucapkan di sini, cek, lihat ya, ada perubahan, akan terekam. Kalau saya matikan, maka apapun yang saya ucapkan dengan di mikrofon headset saya tidak akan terekam. Nyalakan. Nah, saya ingin juga kalau saya putar video atau pasang musik di laptop saya terdengar oleh orang yang menonton video saya, artinya terekam. Nah, itu adalah sistem audio, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sistem audio. Kalau saya matikan, lalu ada penayangan video misalnya di paparan saya, ada audionya, nggak akan kedengeran. Jadi harusnya kalau ada yang seperti itu, aktifin. Nah, ketika saya sudah menentukan settingannya, apa saja yang direkam, tinggal saya start recording. Oke. Keuntungan dari menggunakan Camtasia ini adalah bahwa nantinya apa yang tayang di layar dan suara kita ketika kita menjelaskan itu sinkron. Jadi kita nggak perlu repot-repot, susah-susah masukin suara slide demi slide, nggak perlu. Oke. Dan selanjutnya lagi juga nanti ketika sudah selesai kita bisa mengedit. Ada yang perlu dibuang, kita buang. Ada yang perlu ditambahkan, kita bisa tambahkan. So, mari kita mulai. Saya sudah tentukan settingannya, maka ketika saya press OK, maka dia udah mulai rekaman. Kita lihat di sini nih. Nah, ini ya, ada kotak merah hitam. Kalau saya klik, itu adalah Camtasia ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Stop recording, pause recording, start over. Ngulang lagi, tapi tidak. Nah, sekarang saya mulai ya, saya akan mulai. Hiji dua tilu. Oke. Nah, saya slideshow. Selamat pagi para siswa sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang The Bloody Chapter, Human Circulatory System. Ding ding. Inilah sebuah lagu yang saya buat berkaitan dengan sistem peredaran darah. Selamat mendengarkan, dan jika nanti albumnya sudah beredar, dapatkan dan hancurkan kaset dan CD-nya. Jeng jeng jeng, lalu saya play. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri
Oke, CT sudah ya. Lagunya sampai selesai. Udah. Nah, ini adalah gambar jantung. Jantung itu ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan dan letaknya ada di dada kita bagian tengah. Hanya memang dia condong ke kiri ya, bukan di dada sebelah kiri tapi di tengah, tapi condong ke kiri. Bla 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 bla. And this is the end of our bloody topic. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Ciao, cai, chen. Goodbye. Udah ceritanya selesai Bapak Ibu ya. Ceritanya udah selesai, maka yang saya lakukan adalah saya stop nih. Camtasianya stop recording. Tak. Begitu di stop recording, kita akan lihat. Kita akan tunggu. Nah, langsung Camtasia terbuka dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan dua track ini. Oke? Ini yang bawah rupanya adalah track, lihat ya, yang ada bordernya itu yang luar, yang besar. Berarti ini adalah tampilan dari layar. Sementara yang track 2 itu ini dia, ini saya. Hai, this is me. Oh, this is me. Tinggal mau diatur saya segede apa, Bapak Ibu ya. Oke, ceritanya saya taruhlah diri saya di sini. Sebesar ini dulu lah karena saya nggak tahu. Nah, kan kita merekamnya tadi dari waktu tertentu yang jauh sebelum slideshow dimulai. So, nantinya saya pencet spacebar dan di layar dan suara kita ketika kita ya ini hasil rekamannya. Itu sinkron. Jadi kita nggak perlu Oke. Kita langsung cari aja yang poin. Saya ubah playhead-nya. Kita cari poin di mana saya sudah melakukan slideshow. Nah, misalnya ini. Kayaknya ini deh. Selamat pagi. Di situ ya Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah posisi saya mulai tadi. Oke. Disinilah posisi saya mulai tadi, maka saya nggak butuh yang sebelah kiri ya. Jadi saya pilih semuanya, saya pakai control, saya pilih semuanya, atau saya bisa pakai shift. Lalu saya akan membuang yang sebelah kiri kan, saya biasanya pakai ini, split, saya split. Oke. Lalu kemudian saya pilih lagi yang sebelah kirinya, saya delete. Nah, udah. Ya, nah sekarang saya tadi pakai Ctrl A untuk memilih semuanya, saya tarik ke pinggir. Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu, coba lihat ya. Itu tulisannya ada body chapter, ada saya di sini, lalu kalau saya play, selamat pagi para siswa sekalian. Itu kenapa sih ada apa namanya? Ada yang mengganggu di putih ini. Ya, kenapa ini muncul border putih gini karena kita lagi memilih mereka. Ya, dalam keadaan di select. Nah, kalau saya klik di tempat lain, mereka tidak terselect, jadi tidak terganggu ya. Pembicaraan kita tentang the bloody chapter, human circulatory system. Nah, inilah sebuah Oke, Bapak Ibu bisa melihat bahwa semuanya terekam. Oke, tinggal saya bisa mengatur misalnya ini posisi saya di sini, posisi tampilan layar seperti ini ya, saya bisa mengubahnya, misalnya saya geser. Gitu ya. Kalau saya geser, saya akan mencari titik tengah ini, lalu saya tinggal geser ya. Nah, ini rupanya saya masih mengganggu nih. Posisi saya masih mengganggu. Saya pakai crop ya Bapak Ibu, saya pakai crop ya. Saya potong video saya. Saya potong. Nah, gini aja deh. Atau jangan. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Kalau saya mau pindahin, saya biasanya supaya aman pilih yang select. Saya ambil titik tengah ini, saya geser, saya taruh tengah aja deh. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, here I am. Here is my final position. And then kalau saya play, lagu yang saya buat berkaitan dengan sistem aliran darah. Selamat mendengarkan, dan jika nanti albumnya sudah beredar, dapatkan dan hancurkan kasetan CD-nya. Yeah. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu terus. Ciao, cai, chen. Goodbye. Nah,
Saya sampai di situ kan ya Bapak Ibu ya, saya sampai di situ, berarti saya nggak butuh yang belakang nih, saya nggak butuh yang belakang, Ctrl A lagi, kepilih semua, saya nggak butuh yang belakang ini, saya split, dan kalau di split pasti yang tersisa dan terpilih adalah yang di sebelah kanan dari playhead, saya tinggal delete, dan selesailah. Oke Bapak Ibu, dan begitulah cara saya membuat rekaman, dan rasanya sih sudah selesai. Tinggal apakah kemudian Bapak Ibu dan Saudara hendak mau menyelipkan video intro, lalu video penutup di belakang, nggak masalah. Atau misalnya nih ya, kalau kita lihat, oh sorry, satu hal lagi, bahwa volumenya ini biasanya by default volume tertentu dan tidak maksimal. Saya klik kanan, saya pilih edit audio di video saya, supaya maksimal saya pol 500 ya. Ini juga semaksimal saya pol. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu juga ngelihat bahwa di sini ada gelombang suara, di sini hilang, yang ada di sini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang di bagian ini adalah bagian saya memutarkan lagu dan sumber suaranya dari internal audio ya. Jadi posisinya di sini. Nah, untuk kasusnya ini saya bisa begini Bapak Ibu, saya bisa begini. Oh ya, satu hal lagi berikutnya adalah kalau saya hendak melakukan pengaturan tertentu, maka cukup sering saya perlu memperbesar, menzoom in. Ini ya, ada minus plus ya. Saya sering perlu menzoom in. Supaya apa? Supaya saya bisa dapatkan posisi yang tepat. Nah, seperti ini misalnya, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat apa yang akan saya lakukan. Jadi yang saya lakukan adalah, saya pilih dua-duanya. Oke. Saya split. Saya pindahin ke sini. Jadi saya ngambil lagunya saya doang. Ya, saya ngambil lagu. Oke, CT sudah ya. Lagunya saya pilih lagunya saja. Ceritanya saya belum puas, saya takut saya salah tuh. Kalau kita gedein kita bisa dapat detail ya Bapak Ibu ya. Nah, saya split juga. Saya kecilin lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Di sini saya tidak ngomong apapun Bapak Ibu. Saya nggak ngomong apapun karena saya lagi memperdengarkan musik. Saya mau hapus. Oke, saya mau hapus. Itu ya, saya select terus saya hapus. Lalu kemudian ya, nah saya hilang ya. Nah ini supaya maksimal maka saya kemudian geser ini ke tengah misalnya ya, saya bisa geser ini ke tengah tanpa yang lain tergeser. Karena apa? Karena udah di split ya Bapak Ibu ya. Nah seperti jadi ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita mainkan play. Seperti itu. Oke, CT. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu bisa Bapak Ibu lakukan setelah ya. Nah, kemudian saya bisa tambahkan transitions misalnya di sini. Misalnya saya suka flip. Nah, misalnya saya pakai flip ya Bapak Ibu ya. Saya taruh di mana ya? Nah, di sini karena kita bicara tentang tampilan layar kan ya. Pakai flip. Di atasnya juga supaya sama pakai flip juga. Di sini juga di sebelumnya pakai flip, saya kasih flip semua supaya bergerak sama-sama. Jadi kalau kita lihat, jeng jeng jeng, lalu saya play. Nah, gitu ya. Oke, CT sudah ya. Lagunya sampai seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Thank you for listening. Goodbye everyone. Goodbye everybody. Thank you very much. Be strong. Be strong.